Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, sore ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2024. Channel obrolan Saiki di Perspektif datang bersilaturahim dengan Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten, Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat, MPD. Kita dengarkan kapan MTQ Provinsi Banten, pesertanya berapa, kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ketua Harian LPTQ Banten, Bapak Profesor Dr. Soleh Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, saya selaku Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten sekaligus juga diamanai sebagai penanggung jawab kegiatan MTQ ke-21 tingkat Provinsi Banten tahun 2024. Perlu menginformasikan bahwa di tahun ini pelaksanaan MTQ di Provinsi Banten adalah tanggal 23 sampai 27 bulan Juli tahun 2024. Ada 14 cabang, 4 majlis yang kita siapkan, mulai dari tilawah, qiraah sab'ah, hifdzul Quran, sampai dengan yang sifatnya muatan lokal, selain hafalan hadis 100 dan 500 sanad. 100 dengan sanad dan 500 tanpa sanad itu dilaksanakan yang biasanya di kabupaten kota pada tahun ini diselenggarakan di Provinsi Banten, lokasinya di KP3B, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Kami sudah menyiapkan untuk panggung utama di samping masjid, itu untuk cabang tilawah dan qiraah sab'ah, dewasa, putra putri tentu saja, kemudian dewasa dan remaja ya. Kemudian tentu saja di sebelahnya kita juga menyiapkan untuk tempat kegiatan musyabakoh khat ya, atau kaligrafi. Yang lainnya itu kita menggunakan kantor-kantor yang ada di sekitar KP3B ini sebanyak 12 berarti ya. Tadi disampaikan bahwa untuk 12 masjid majelis atau venue itu akan menggunakan kantor dinas atau badan di sekitar Provinsi Banten, dan sekaligus sebagai kepala OPD-nya bertanggung jawab ya terhadap fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Tentu saja kelengkapan sesuai dengan bidang keseluruhan yang dimasukkan itu LPTQ, seperti misalnya bel ya, lampu itu ada di LPTQ. Nah, kepada kepala-kepala OPD itu juga kami sudah meminta untuk menyediakan warung amal ya, selama 2 hari itu berlangsungnya musyabakoh untuk para pengunjung. Nah, diharapkan pengunjung ini pun bukan saja dari peserta dengan pendampingnya, tetapi juga para siswa, para santri yang ada di kota, terutama di kota Serang ini, dapat berduyun mengunjungi ya venue dan majlis atau majlis yang kami sediakan itu, supaya selain kita melaksanakan silaturahmi antar para santri, antar para kiai dari masing-masing kabupaten kota, juga masyarakat ya dapat bersilaturahmi dan sekaligus bagaimana yang hadir bisa menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Karena tema umum kita dalam MTQ ini adalah ada kata mencintai Al-Quran. Banten sebagai daerah yang agamis tentu saja harus bebas dari buta Al-Quran, maka mencintai Al-Quran sudah kita budayakan sejak dini ya, sejak anak-anak, supaya kapanpun dimanapun mereka berada selalu tidak tertinggal dengan Al-Quran. Membaca, mengkaji, tentu saja mengamalkan Al-Quran itu, nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
persiapan-persiapan yang sedang dan telah kami lakukan tadi ya, mengenai tempat, lokasi, venue atau majlis sudah kita pastikan ya, ada di wilayah KP3B ini. Kemudian untuk acara juga kami berkoordinasi tadi, rapat koordinasi dengan bidang-bidangnya itu, termasuk bidang acara protokol, ya, bagaimana agar persiapan pembukaan berlangsung dengan meriah, dengan banyak yang hadir, dengan lancar dan tertib gitu ya. Nah, tentu saja penanggung jawab di bidang acara dan keprotokolan itu ya berkoordinasi dengan para pihak. Ya, misalnya untuk bagaimana tim paduan suara, kemudian hiburan dan sebagainya itu harus berhubungan dengan dinas instansi OPD yang menangani atau bertanggung jawab bidang itu. Misalnya, bidang suara tentu Dinas Pendidikan Provinsi Banten nanti akan menunjuk sekolah mana untuk Lagu Indonesia Raya, untuk Mars MTQ kan kita itu. Kemudian untuk ada tarian kolosal, diharapkan Dinas Pariwisata bisa memfasilitasi itu. Dan dalam rangka defile nanti, defile dipandu oleh siswa, ya, apakah berpakaian pramuka atau paskibra, dan tentu saja disertai dengan marching band. Makanya Dinas Pemuda dan Olahraga diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan marching band dan petugas paskibraka, gitu ya, bersama Sekretaris Bangpol untuk menjadi pengawal dari setiap defile itu. Harapan kami tadi supaya semarak ya, kemeriahan syiar Islam ini dalam momen MTQ ke-12 Provinsi Banten lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu harapan kami dan mohon masyarakat juga untuk menjelaskan informasi ini tanggal 23 sampai tanggal 27 Juli 2024 kita akan melaksanakan MTQ ke-21 tingkat Provinsi Banten. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Haji Sholah Hidayat MPD selaku Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten. Yang sebentar lagi mudah-mudahan pada pelaksanaan MTQ 23 sampai 27 Juni 2024 atau bulan ini insya Allah berjalan lancar. Demikian, pantang terus di channel Perspektif Obrolan Saiki. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen atau share. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat memberikan informasi terpenting bagi masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.